Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Nabi yang paling miskin jika dibandingkan dengan sahabat lainnya. Ia sangat hati-hati terhadap kepemilikan harta dan kemewahan dunia. Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya adalah Jundab bin Junadah, dinisbatkan kepada kakeknya Junadah yang berasal dari Ghifar. Ia seorang Kinani. Abu Dzar orang yang ahli ibadah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sahabat kelima yang lebih dulu masuk Islam. Ia baru bisa hijrah setelah Perang Khandaq. Abu Dzar seorang yang zuhud, tidak pernah menyimpan makanan untuk hari esok. Namun di masa pemerintahan Utsman, ia mengajak orang-orang untuk mendirikan semacam Baitul Mal. Hal ini didorong rasa kemanusiaan, namun Utsman bin Affan tidak tertarik akan gagasan itu dan selanjutnya ia mengasingkan ke Rabazah dan menetap di situ sampai wafatnya. Pada saat wafatnya yang kebetulan Ibnu Mas'ud lewat ke Rabazah dan mensalatkannya jenazahnya. Abu Dzar meriwayatkan hadits dari Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lainnya. Yang diriwayatkan darinya antara lain Al-Hanaf bin Qais, Abdurrahman bin Ghanam dan Atta. Sanad paling sahih yang berpangkal daripadanya ialah yang diriwayatkan dari penduduk Syam dari jalur Said bin Abdil Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Haulani, dari Abu Dzar. Abu Dzar meriwayatkan hadits sebanyak 281 hadits. Ia wafat pada tahun 32 H. Hal tersebut dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Juz 20 Al-Qawiyyu Al-Amin yang disusun oleh Yunan Yusuf. Kisah zuhud Abu Dzar Al-Ghifari. Ada banyak kisah yang menggambarkan kezuhudan Abu Dzar. Salah satunya seperti diceritakan dalam buku Tiga Golongan Musuh Allah pada Hari Kiamat karya Rizem Aizid. Meskipun Abu Dzar dikenal sebagai sahabat yang paling miskin, tetapi Rasulullah SAW tetap memerintahkannya untuk bersedekah. Menurut cerita, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, "Kalau engkau membuat sop, perbanyaklah kuahnya dan hendaknya engkau bagikan kepada tetanggamu." Kemudian Abu Dzar menjawab, "Tetapi sop saya istimewa, ya Rasulullah." Nabi SAW bertanya lagi, "Apa maksudmu?" Abu Dzar menjawab, "Sop saya hanya terdiri dari air putih, dibubuhi garam, dan sedikit irisan bawang." Namun apa yang disabdakan Rasul? "Tidak mengapa," terang beliau. Kemudian Abu Dzar melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka, tetangga yang menerima sop Abu Dzar itu merasa terharu dan membalasnya dengan menu yang lebih baik. Abu Dzar Al-Ghifari dulunya perampok. Mengutip buku The Great Sahabat karya Rizem Aizid, jauh sebelum Abu Dzar masuk Islam, ia merupakan seorang perampok. Ia lahir dari keluarga Al-Ghifar dan dibesarkan dalam lingkungan perampok. Nama lengkapnya adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah bin Sufyan Al-Ghifari. Sejak kecil ia telah terbiasa dengan kekerasan dan teror. Dari situlah ia menjadi salah satu perampok besar dan ditakuti. Hingga akhirnya datanglah hidayah dari Allah SWT. Abu Dzar sangat menyesali perbuatannya yang telah menyebabkan para korbannya menderita dan mengalami kerugian. Kerusakan dan derita para korban yang disebabkan oleh aksinya itulah yang menjadi celah masuknya cahaya ilahi ke hati Abu Dzar. Ia pun akhirnya mengajak seluruh teman-temannya untuk bertaubat, namun kaumnya menolak dan ia diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Ia tidak sendirian, ditemani dengan ibu dan saudara laki-lakinya bernama Anis Al-Ghifari. Mereka kemudian pindah ke Najd atas. Abu Dzar akhirnya menjadi sosok revolusioner di tempat tinggalnya yang baru. Ia banyak menciptakan ide-ide revolusioner. Namun, sayang idenya ditolak oleh masyarakat setempat. Akhirnya Abu Dzar hijrah ke Makkah. Saat ia datang ke Makkah, kondisi Makkah sedang kacau dan ada pertentangan antara suku kafir Quraisy dan kaum muslimin. Dari situlah Abu Dzar pun
langsung tertarik untuk masuk agama Islam. Sesampainya di Makkah, ia langsung menuju ke rumah Rasulullah SAW untuk berbaiat. Namun, sayang sekali ia tidak bisa menemui Rasulullah SAW pada hari itu. Abu Zarra baru bisa bertemu dengan Rasulullah SAW pada hari kedua setelah ia tiba di Makkah. Karena suasana di Makkah yang tidak kondusif, akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Namun, secara terang-terangan Abu Zarra mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya ia pun mendapatkan siksaan dari para penduduk kaum kafir Quraisy itu. Abu Zar terus mengulangi perbuatannya, hingga penduduk Makkah akhirnya berhenti menyiksa karena mengetahui bahwa Abu Zar keturunan dari suku Ghifar. Bila ia meninggal, maka tidak ada jalan lagi bagi penduduk Makkah untuk pergi ke Syam. Setelah masuk Islam, Abu Zarra merupakan sahabat yang sangat masyhur. Bahkan ia berhasil mengislamkan hampir seluruh sukunya yang suka merampok. Bukan hanya itu saja, kezuhudan Abu Zarra ini dapat dilihat dari penolakannya terhadap gaya hidup kapitalistis. Ia merupakan pribadi yang sangat dermawan dan berpegang pada prinsip Islam. Dalam hal kekayaan, ia sangat keras dan berpendapat bahwa menyimpan harta yang lebih dari keperluan hukumnya haram. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tidak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi contoh perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang kelam dan gelap gulita tak jadi soal bagi mereka. Dan celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada yang disukainya. Benar, Allah menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki. Abu Zar adalah salah seorang yang dikehendakinya memperoleh petunjuk, orang yang dipilihnya akan mendapat kebaikan. Ia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Urutannya di kalangan muslimin adalah yang kelima atau keenam. Jadi ia telah memeluk agama itu di masa-masa awal, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Lelaki yang bernama Judub bin Junadah ini termasuk seorang radikal dan revolusioner. Telah menjadi watak dan tabiatnya menentang kebatilan dimanapun ia berada. Dan kini kebatilan itu nampak di hadapannya, berhala-berhala yang disembah oleh para pemujanya, orang-orang yang merendahkan kepala dan akal mereka. Baru saja masuk Islam, ia sudah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya saya kerjakan menurut Anda? Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti. Jawab Rasulullah. Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, kata Abu Zar, saya takkan kembali sebelum meneriakkan Islam di depan Ka'bah. Ia pun menuju haram dan menyerukan syahadat dengan suara lantang. Akibatnya, ia dipukuli dan disiksa oleh orang-orang musyrik yang tengah berkumpul di sana. Rasulullah kembali menyuruhnya pulang dan menemui keluarganya. Ia pun pulang ke Bani Ghifar dan mengajak sanak kerabatnya memeluk agama baru ini. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana, pada suatu hari, barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota. Kalau bukan karena takbir yang mereka teriakkan dengan suara bergemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka adalah pasukan tentara musyrik yang akan menyerang kota. Begitu rombongan besar itu mendekat, lalu masuk ke dalam kota dan masuk ke masjid Rasulullah, ternyata mereka tiada lain adalah kabilah Bani Ghifar. Semuanya telah masuk Islam tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, orang tua, remaja dan anak-anak. Rasulullah semakin takjub dan kagum. Beliau bersabda, takkan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini, orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Zar. Benar batinnya, benar juga lahirnya. Benar akidahnya, benar juga ucapannya.
Pada suatu ketika, Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepadanya. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil upeti untuk diri mereka? Ia menjawab, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku. Maukah kau kutunjukkan jalan yang lebih baik dari itu? Bersabarlah hingga kau menemuiku. Abu Dzar akan selalu ingat wasiat guru dan Rasul ini. Ia tidak akan menggunakan ketajaman pedang terhadap para pembesar yang mengambil kekayaan dari harta rakyat sebagaimana ancamannya dulu. Namun ia juga tidak akan bungkam atau berdiam diri mengetahui kesesatan mereka. Ketika kepemimpinan Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin telah berlalu, dan godaan harta mulai menjangkiti para pembesar dan penguasa Islam, Abu Dzar turun tangan. Ia pergi ke pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta, dengan lisannya yang tajam dan benar untuk merubah sikap dan mental mereka satu persatu. Dalam beberapa hari saja tak ubahnya ia telah menjadi panji-panji yang di bawahnya bernaung rakyat banyak dan golongan pekerja, bahkan sampai di negeri jauh yang penduduknya pun belum pernah melihatnya. Nama Abu Dzar bagaikan terbang ke sana, dan tak satu pun daerah yang dilaluinya, bahkan walaupun baru namanya yang sampai ke sana, sudah menimbulkan rasa takut dan ngeri pihak penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang. Penggerak hidup sederhana ini selalu mengulang-ulang pesannya, dan bahkan diulang-ulang juga oleh para pengikutnya, seolah lagu perjuangan. Beritakanlah kepada para penumpuk harta, yang menumpuk emas dan perak. Mereka akan diseterika dengan seterika api neraka, menyeterika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Abu Dzar telah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala kehidupan dunia. Ia menjadi maha guru dalam seni menghindarkan diri dari godaan jabatan dan harta kekayaan. Abu Dzar mengakhiri hidupnya di tempat sunyi bernama Rabazah, pinggiran Madinah. Ketika menghadapi sakaratul maut, istrinya menangis di sisinya. Ia bertanya, "Apa yang kau tangiskan, padahal maut itu pasti datang?" Istrinya menjawab, "Karena engkau akan meninggal, padahal kita tidak mempunyai kain kafan untukmu." "Janganlah menangis," kata Abu Dzar, "pada suatu hari, ketika aku berada di majelis Rasulullah bersama beberapa sahabat, aku mendengar beliau bersabda, pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar, dan disaksikan oleh serombongan orang beriman. Wallahu a'lam bishawab."